Karena sebenarnya menurut gua nih ya, buat laki-laki, rata-rata laki-laki yang gua kenal, mereka nggak bisa tuh masalah itu biarin aja nanti hilang. Memang harus dihadapi. Masalah tuh bukan untuk ditinggalin tapi untuk dihadapin. Oh bener. Karena kalau lu nggak pernah mau menghadapi masalah ya maka lu tidak akan pernah menghadapi. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Tanya Haloha. Ini adalah segmen kita untuk baca-baca DM dan respon-respon DM daripada cerita-cerita kalian Haloha Besti yang ada di Instagramnya bloomdaily.id ataupun di Instagramnya Haloha Hati, ataupun yang kalian sudah tulis di YouTube channelnya kita ataupun di seluruh platformnya kita, mungkin di TikToknya Bloom Media, di Instagramnya Bloom Daily ataupun di Instagramnya Haloha Hati. Let's go, tapi sekarang aku tidak sendirian, aku bersama Bang Andri lagi. Halo, ketemu lagi. Dua episode langsung ya. Nah, ketemu lagi Bang, ini emang di hari yang sama. Oh, hari yang sama ya? Sama. Semua followers kita juga udah tahu gitu ya. Begitu ya. Karena mungkin emang antusiasnya dari yang kita episode sebelumnya itu bagus. Oh gitu? Iya. Wah. Terus kita kalau datang lagi harus pakai baju yang sama, emang gitu konsep. Oh gitu ya. Iya boleh. Gue titipin ya di kantor. Betul, boleh. Iya. Tapi sebelum kita lanjut kepada cerita-cerita kalian semua yang sudah masuk ke DM Instagram ataupun ke komen-komen kita ada di YouTube, di TikTok, di IG, di Spotify mungkin ataupun di YouTube Short, kita mau ngasih tahu dulu nih. Episode kali ini masih tetap disponsori sama Batavia Whiskey, the best. Batavia Whiskey tetap menjadi teman ngobrol kita. Kita kalau mau ngecil, kita kalau mau santai, kita mau cerita-cerita hal-hal yang berat kayak episode sebelumnya, kita lumayan deep talk itu parah ya Bang ya? Batavia the best itu. Temen banget. Temen banget kan. Ngecil anak-anak Jaksel. Iya, sama curcil, curhat sambil kecil. Curhat sambil kecil, itu curcil, nah gitu. Tapi seperti biasa di ending juga kita akan nginfoin kalau kita di ending akan ngasih playlist terbaru sesuai dengan requestan kalian. Ya. Emang ada bebannya Bang kalau dia? Aman aja. Ya? Itu field gue. Itu field. Nah. Yang penting ngantrinya di meja nomor 5. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke cerita-cerita kita nih udah masuk. Akan di-pop-up di sini ya. Ini pop-up-nya. Kalian bisa baca sendiri juga. Nah, yang pertama, aku bacain ya Bang. Kalau kita ngatur pasangan buat nggak main sama teman kerja karena teman kerjanya kebanyakan cewek, oke, berarti dia cewek yang curhat nih, ya kan? Iya. Terus pernah ada problem juga, salah satu teman ceweknya sama aku yang bikin hubungan tuh retak. Itu kita berhak nggak ngebolehin atau diem aja ya? Yang curhat cewek nih berarti nih, yang curhat cewek kan? Yang curhat cewek. Misalnya gini, misalnya gue yang curhat, gue bilang, gue nggak ngebolehin lu ya nongkrong sama teman-teman lu karena kebanyakan cewek-cewek semua. Dan satu cewek di teman kantor lu itu ngebuat hubungan kita retak. Sebenarnya aja atau gimana? Sebenarnya konteks nongkrongnya dulu sih kalau gue ya. Kalau lo cuman kayak pulang kerja, kebutuhan entertain doang yang emang ya buat hiburan diri aja, menurut gue ada baiknya lo dengerin pasangan tuh. Gitu, tapi kadang enggak juga Bang, kadang laki-laki selalu berkilahnya kayak ya kan gue cuma temen kerja doang, gue ngapa-ngapain, bahkan kadang lu boleh ikut. Sebenarnya ini sih apa namanya ya namanya hubungan, balik lagi kayak yang di episode sebelumnya kita bahas kan. Sebenarnya tingkat toleransi lo ke masing-masing pasangan aja sih. Kalau kayak si cewek balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya konteks nongkrongnya, kalau misalnya lu nongkrong emang yang nongkrong meeting, menurut gue lu nggak boleh ngelarang sepenuhnya gitu loh, pergerakan yang lo larang kan, gitu. Tapi kalau misalnya lu nongkrong untuk entertain, let's say lu ngecil di Lucy in the Sky, SCBD gitu, terus ada orang yang pernah bikin hubungan lo sama cewek lo retak. Kalau gue sih akan lebih memilih mentoleransi kekhawatiran cewek gue ketimbang mentoleransi ini teman kerja gue gitu. Kalau gue Mungkin ya, tapi menurut gue kenapa banyak perempuan itu yang melarang pasangannya dekat banget sama cewek lain dikarenakan overthinking lo sendiri sih kayaknya, karena perempuan tuh lumayan overthinkingnya lumayan akut banget ya, jadi apapun yang dilakukan tuh kalau lo udah cemburu buta tuh udah kayak ya udah aja membabi buta gitu. Menurut gue ya, kayaknya mungkin lo mesti lebih pahamin juga gitu circle memang di tongkrongan mereka tuh aslinya seperti apa, dunia kerjanya, person to personnya, dan gak ada salahnya juga untuk kita mencoba membawa pasangan kita masuk ke dunia kita. Kadang mereka tuh bisa punya pola pikir yang lain ketika memang mereka tidak ada di dalam dunianya.
Jadi Oh, mereka ngerti. dikesampingkan atau diduakan. Mereka merasa seperti itu. Karena yang kayak gue rasanya, ya gue bukan ada di situ kok. Iya, Gue iya. gak ngerti. Jadi gue marah ketika lo terlalu intens atau terlalu dekat, terlalu apa. Mereka tuh marah. Iya, Makanya iya. mungkin ya, kadang tuh mungkin nggak soal kepercayaan sama pasangan aja sih, tapi lebih ke belajar dari yang udah pernah bikin kita luka. Jadi ngebuat kita tuh lebih ekstrem dalam menilai satu hal. Jadi kita bukannya mau ngatur hidup dia, lebih ke cuma pengen dia ngerti aja kenapa kita butuh dijaga atau bukan berarti diabaikan. Cuma lebih ke gini, kayak gue tuh pernah ngalamin luka sebelumnya, jadi gue nggak mau sampai itu terjadi kedua kalinya. Karena sebelumnya gini, pasangan gue sebelumnya, gue nggak tahu senjatanya apa. Senjatanya apa? Ibaratnya ya, iya. cara dia ngelukain kita kan kita nggak tahu nih bang. Sebelumnya pasangan gue aja nggak ketahuan senjatanya ada di mana. Kenapa gue ngelarang lu untuk sampai lu nggak boleh intens banget sama partner kerja lu adalah karena gue takut hal-hal yang bisa merusak hubungan ini itu terjadi. Karena mantan gue sebelumnya gue nggak baca. Tapi itu bukan tanggung jawab pasanganmu. Itu tanggung jawab dirimu sendiri. Nah itu dia. Itu menurut gue. Gimana itu menjadi tanggung jawabmu adalah kamu mencoba membuka peluang itu dan ngobrol sama pasanganmu untuk bisa masuk ke dalam sana. Tujuannya biar kamu tahu dan biar kamu paham. Oh ternyata ketika kamu masuk memang itu tidak membuat kamu nyaman. Ya pastikanlah pasanganmu bisa memberikan hal kenyamanan tersebut untuk mengcovernya. Dari arah yang berbeda. Misalnya gini, mungkin dia ngelarang lo karena dia nggak tahu nih di hubungan lo sebelumnya itu seperti apa kondisinya. Tapi kalau misalnya lo jadi dia gitu, yang nih di circle cowok lo tuh ada cewek yang pernah bikin hubungan lo sama cowok lo retak. Terus cewek lo ada mau nongkrong gitu. Cowok gue ada mau nongkrong gitu. Sama cewek-cewek yang salah satunya ada cewek itu. Gue kan gimana? Gue kan ngomong ke dia. Gue kan nyampein dibanding gue diem dan langsung ngelarang dia. Nyampeinnya? Gue nyampein gue akan jujur. Menurut aku kemarin kita pernah berantem soal dia. Kalau emang ini bukan sesuatu hal yang urgensi, lebih baik kamu tidak datang. Kalaupun ini urgensi, bolehkah aku hadir? Biar aku lebih tahu seperti apa berjalannya. Kecuali dia bilang, tapi kayaknya nggak bisa nih, walaupun ini urgensi buat kamu, tapi ini nggak bisa kamu hadir. Karena memang ada pertemuannya lebih intimate, karena memang urusannya company, misalnya gitu ya. Gue akan bilang, tapi minimal boleh nggak ada cara lain. Let's say kita video callan, lu diem aja lu atau kita teleponan. At least gue tau apa yang lo bicarain. Atau pisah meja? Atau bisa meja. Betul, atau bisa meja. Tapi kan gimana caranya kita tetap bisa nyambung dan kita bisa tetap jalin. Itu balik lagi. Atau guanya yang dibesarin toleransinya, elunya ngasih pengertian gedenya. Kadang kan cowok nggak mau ribet, nggak mau ngasih toleransinya ke gue. Makanya gue bilang, yaudah gue kasih solusi aja dari gue. Solusi dari cewek kan simpelnya apa? Simpel menurut cewek tapi ribet menurut cowok. Pisah meja, ribet nggak menurut cowok? Ribet. Orang agak nambah bil. Betul kan? Agak nambah bil. Agak nambah bil. Tapi, agak merepotkan. Tapi menurut gua memang untuk menuju ke tingkat toleransi yang lebih tinggi kayak gitu perlu ada sacrifice kayak gitulah. Salah satunya lo buang duit untuk bil itu. Iya. Itu salah satu pengorbanan yang bisa dilakukan mungkin ya. Karena kalau nggak kayak gitu nggak equal. Oh iya benar, setuju. Bener dong. Jadi kayak either lu yang mau ngalah atau gue yang mau ngalah. Tapi gue gak akan bisa mau ngalah karena otak gue udah di situ duluan. Lu tarik gue lah. Kasih gue pengertian lebih sampai bikin gue tenang sebelum lu hari H. Atau jangan lu ngomong kayak gitu pas lu hari H-nya besok. Ya gak kena nih, jujur gak kena. Gak kena. Kalau menurut lo apa? Gak kena gitu, gak kena. Gak cantik. Tapi ininya. Emang ya kalau apa namanya sebenarnya agak sensitif tuh ngomongin batasan-batasan di dalam hubungan tuh kayak kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu kan lumayan jadi drama banget kan. Padahal sebenarnya yang part-part kayak gitu itu bukan drama, justru kalau dengan adanya part-part kayak gitu di hubungan kalian berarti hubungan kalian masih sehat aja sebenarnya. Harusnya. Dalam batasan-batasan tertentu tuh. Betul. Iya kan. Tapi itu harus dua orang yang bekerja bang, nggak bisa sendirian. Oke, iya dong, iya kan? Iya, kalau... Karena nggak bisa misalnya gue nuntut lo doang, lo nggak boleh ya di sana. Kalaupun lo mau di sana, gue harus ada di situ. Either gue pisah meja atau lo teleponan sama gue terus-terusan. Jadi kalau bocah yang duduk di sini, dia akan counter. Ngapain? Repot banget begitu. Betul, gue sepakat itu repot. Kalau lu nggak bisa kasih gue toleransi yang lebih besar. Tapi tadi bener, atau penjelasan lebih besar. Iya. Tapi kan gue setuju sama yang lo bilang tadi, cowok tuh kan nggak mau ribet kan. Betul. Kita mendingan nambah bill sih daripada video call.
Betul, betul. Makanya Iya sih. itu dua konsekuensi. Iya, Tapi iya, ada yang iya. orang bilang kayak anjing ribet banget, gue harus video call atau gue harus teleponan sama dia, gue standby HP di bawah, Iya, iya. tapi gue meeting. Ya tinggal pengorbanan yang mana yang mau lo pilih aja kan? Betul, sebenarnya gini. Tapi bisa juga ada cara yang lebih aktual daripada itu. Seperti? Lu tahu nih, lo bakal meeting sama orang yang nggak disukain sama pasangan lo. Nih orang udah tahu nih bakal jadi biang keladi daripada hubungan lo. Daripada gue berantem ke depannya, gue izin dari jauh-jauh hari. Gue diskusiin deh sama dia. Gue coba kasih pengertian ke dia yang lebih layak. Biar di hari H gue lebih aman. Sebetulnya gitu. Iya, iya, iya. Walaupun sebenarnya Tidak segampang itu. tidak segampang itu satu, yang kedua. Kalau lo udah bilang biar lebih apa tadi? Biar lebih aman. Itu bisa jadi senjata cowok sih. Jadi kepikiran bercanda deh. Iya. Teman-teman semua halo, Besi Oke. di belakang tuh ada Bocum Amat karena dia tadi mau tag konten yang lain. Menurut lo setuju sama pendapat yang mana, Cum? Nggak dengerin lagi. Ya. Nah, Bang gitu. tapi emang gitu namanya juga Iya, tanya iya, iya. halo. Sama kita aja. Setuju tadi lo video cewek lo ribet film menurut gue. Iya, video call kan ribet. Betul. Lo nggak percaya sama pasangan lo nggak usah punya hubungan. Udah gitu aja. Nice, itu pendapat Benar, Bocum. benar. Bocum Makanya- bilang kalau emang lo gak percaya sama pasangan lo, Cuma udah lanjut aja. Oh, iya, iya, benar. kan gue ngejelasin takutnya gak kedengeran audionya. Tep- Menurut Bocum, lo berarti gak percaya sama pasangan lo, ngapain lo ribet, ngapain lo harus telepon-telepon. Betul, itu gue sepakat. Makanya gue bilang sebelum ada yang paling ekstrim, dimana lo harus pisah table ataupun lo video call, lo ada waktu untuk lo tahu nih lo akan ketemu sama orang yang bikin cewek lo akan tantrum. Ya, oke. Lu dari jauh-jauh hari untuk menyampaikan, untuk bikin pengertian kepada pasangan lu, untuk mengerti. Asal dari jauh-jauh hari. Yang kadang perempuan gak terima, ini Dadakan. kadang laki-laki lakukan adalah menjelang hari H. Iya. Baru ngomong. Kitanya overthinkingnya jauh. Iya, benar. Gitu. Tapi kadang laki tuh banyak yang dipikirin, jadi lah iya baru inget besok ada meeting sama si dia Iya, gitu. soalnya gini ya, menurut gue kadang bukan soal nggak percaya sama pasangan, tapi lebih ke belajar aja yang udah pernah bikin kita luka, kan bukan yang ngatur hidup dia ya sebetulnya. Cuma pengen aja dia ngerti kenapa kita butuh dijaga, kenapa kita harus diabaikan, lebih kayak gitu. Karena kalau dulu orang yang bikin hubungan itu retak itu wajar kok kalau kita jadi lebih hati-hati. Karena gini, karena hubungan kita sebelumnya itu bikin kita retak, jadi sekarang kita lebih ke hati-hati. Bukan berarti kita tuh lebih ke ngekang, tapi cuma pengen hubungan ini tuh nggak ke arah yang sama lagi aja kayak gue yang sebelumnya yang pernah gue alamin. Karena kita berhak loh untuk merasa Oke. nyaman, dan pasangan yang pasti mau denger itu semua. Bukan berarti hal itu hanya harus dilakukan sama perempuan, bukan. Laki-laki juga punya perasaan yang sama, gue sepakat. Oke, jadi nggak? sebenarnya yang harus Adjustable keduanya. iya, maksudnya lebih hati-hatinya itu ya maksudnya. Iya. Iya, lo takut nggak apa-apa, tapi jangan lo mortalin cowok lo, Betul. dikasih portal terus. Karena kadang nih kita udah dapat secure dari laki-laki, Mm-mm. kitanya yang nolak tahu buat dapat secure itu. Perempuan yang nolak buat dapat secure itu. Kadang ngerasa nggak pernah cukup. Itu yang salah tuh dari perempuan. Ya kan? Kita ngerasa nih, padahal sebetulnya laki-laki kita udah ngasih nih secure-nya. Menurut gua amannya adalah nih, lu gua kenalin dulu sebelumnya ya, bla bla segala macem. Ntar gua baru menjelang harian nih ngasih info. Tapi kan sebelumnya lu tahu, lu udah begini segala macem. Gua juga udah nyampein. Perempuan nuntutnya lebih. Akhirnya apa? Laki-laki bingung ngelakuin apa. Ingat kepekaan laki-laki. Kepekaan laki-laki dan kesadaran laki-laki atas kesensitifan perasaan perempuan itu tipis tisuk di belah 7. Wah, tipis banget. Tipis banget. Tipis banget. Makanya kenapa harus ada peran perempuannya untuk mau accepting, untuk mau menerima, untuk mau mengerti. Nggak cuma laki-lakinya aja harus ngerti perasaan perempuan. Oh, perempuan lagi begini, perempuan gini, perempuan pengennya oh dia sensitif sama teman gue yang ini. Terus gue harus kayak nge-securein dia diri dia banget. Tapi ini unsurnya kerjaan, lo inget dong. Ketika pasangan bertemu sama teman kerjanya yang itu ngebuat hubungan dia retak, dia udah ngasih kisi-kisinya. Kita harus mau baca. Kadang gue juga gini ya, gue ngerasa selama season 7 season gue di Halo Hati, gue akhirnya mulai bisa ngebaca laki-laki itu seperti apa. Oke. Hal yang nggak pernah gue bisa baca sebelumnya. Itu karena gue bisa nyadarin, oh ternyata laki-laki itu tipikal ada juga beberapa poin pikiran mereka yang juga cukup sensitif, yang kita tuh nggak bisa baca. Benar. Kenapa? Karena ketutup sama egosentriknya kita. Bertameng dengan alasan perempuan terlalu sensitif. Benar. Padahal terlalu sensitifnya perempuan karena apa yang kamu buat sendiri.
Benar. Dan ada pride laki-laki yang nggak pernah mau kelihatan sensitif. Betul. Gue setuju nih. Ini Bocem nggak pernah mengakui ini nih. Thank you. Contohnya laki-laki sulit menangis. Nah, itu. Tapi itu gue ngerti. Iya nggak? Itu Bocem pernah ngomong juga kalau kenapa sih laki-laki tuh jarang pernah mau menangis atau menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dia rasakan terlalu dalam gitu. Karena dia takut sama respon dari perempuan nih. Iya, benar. Dulu Benar. gue nggak bisa ngeliat itu bang. Karena? Gak bisa. Karena gue ngerasa kayak ya lu laki-laki lu strong aja. Oh, iya. Gue ngerasa gue udah ngasih nih effort ke lu untuk ngertiin lu, tapi ternyata itu salah. Karena kadang respon dari kita perempuan adalah ngejudgmentalin kalian. Dan ternyata itu nyakitin kalian, bener nggak? Benar. Karena Itu gue baru sadarin. laki-laki tuh selalu pengen tahu bagaimana dunia bekerja, tapi perempuan nggak pengen tahu bagaimana hati laki-laki bekerja. Males dah. Emang kenapa hati laki-laki kalau bekerja gimana hatinya? Oke, next ceritanya. Laki-laki ya. Itu Laki-laki ya. Ya sebenarnya ya kayak gitu. Sebenarnya dia tuh ada sisi feminimnya kayak yang kita bahas sebelumnya. Cuman kadang tuh ada pride yang nggak, gue harus kuat. Kayak gitu-gitu. Gue nggak bisa cerita nih. Mungkinkah hal harus kuatnya di laki-laki itu karena memang stigma yang sudah terbangun sedemikian lamanya di dalam kita bersosialisasi, ataukah itu berpengaruh atau tidak? Bisa jadi apa yang karena stigma yang udah terbangun terus-menerus di masyarakat, bisa jadi juga genetik. Bisa jadi genetik, iya dong. Dan sebenarnya mungkin bukan genetik kali ya, menurut gue mungkin bisa jadi karena lingkungan yang iya itu gitu. Bisa juga. Dan mungkin bisa juga belum menemukan orang yang tepat aja untuk ngulik itu kan. Karena kenapa? Karena nggak semua perempuan bisa menerima sisi feminisnya laki-laki. Bener. Dan kayaknya kalau laki-laki langsung ditanya, kamu lagi ada masalah ya, nggak akan ngomong. Kenapa lu perlu pancingan kenapa? Tipis apa? Kenapa? Karena berarti ya lu balik gak lagi trust tadi. juga dong sama perempuan lo sendiri. Bukan gak trust friend. Tapi gue suka nih kalau debat begini. Bukan gak trust, lebih ke yang tadi ada ego pria yang nanti ya gue selesain dulu masalah gue. Abis itu gue akan cerita ke lo setelah ini semua udah selesai. Karena kadang kita tuh udah capek duluan untuk cerita. Satu. Iya, udah. Kedua, capek untuk dicap, bener nggak? Bener. Jadi kayak lu udah capek sama masalah-masalah yang datang. Gue harus ceritain lagi. Capek itu, capek satu, capek kedua. Responnya apa ya? Itu. Dan selama ini responnya adalah malah ngebuat gue lebih down, bukan ngebuat gue lebih tenang. Bener. Bahkan gak usah kata tenang deh. Kata lebih bisa gue losin aja tuh kadang nggak bisa tercapai. Benar. Karena sebenarnya menurut gue nih ya, buat laki-laki, rata-rata laki-laki yang gue kenal, mereka nggak bisa tuh masalah itu biarin aja nanti hilang. Memang harus dihadapi. Masalah tuh bukan untuk ditinggalin tapi untuk dihadapin. Oh benar. Karena kalau lu nggak pernah mau menghadapi masalah ya maka lu tidak akan pernah menghadapi apa itu akhir dalam sebuah hubungan. Nah. Apa itu akhirnya, entah lo menikah, entah lo nanti berpisah atau apapun, lo gak pernah bisa hadapin. Karena masalahnya aja gak mau lo hadapin, apalagi akhir dari hubungannya. Kayak yang sebelumnya kita pernah bahas, kebahagiaan itu didapatkan ketika lo menyelesaikan suatu masalah. Betul. Which is masalah itu dibutuhkan memang dalam hidup kan. Makanya tetap harus kita selesaikan. Lo menikah, lo bahagia, tapi muncul masalah baru dalam rumah tangga pasti. Tapi yang kita sepakatin berdua waktu di episode sebelumnya sampai sekarang adalah masalah itu bisa selesai kalau dua orang yang mau sama-sama menyelesaikan. Benar, harus align caranya. Betul. Yang tidak ketemu adalah ketika lo doang yang harus nyelesain atau gue doang yang harus nyelesain. Gak bisa. Lo harus menempatkan diri lo di posisi masing-masing kayak dalam pasangan lo. Makanya sebenarnya dalam hubungan ya, ngomongin soal batasan itu sebenarnya bukan satu hal yang jadi drama ya bang ya. Iya. Ngomongin batasan itu bukan dari drama. Misalnya gue ngebatasin lo apa, lo ngebatasin gue apa. Itu bukan hal yang dari drama. Tapi lebih ke bentuk sayangnya kita aja. Karena kita nggak secara langsung melarang karena kita insecure, enggak, tapi lebih ke karena ngerasain sakitnya. Kita pernah merasakan sakitnya sebelumnya dari hubungan-hubungan kita yang lampau atau hubungan-hubungan kita yang baru saja terjadi di dalam hubungan kita yang sekarang, ibaratnya gitu. Dan kalaupun kalian pasangan itu bisa ngerti, dia bakal tahu kok gimana caranya bikin kita tetap tenang tanpa harus kehilangan kepercayaan. Gimana caranya adalah diskusi dua arah. Bagaimana cara lo menempatkan diri sebagai posisi diri lo dan sebagaimana lo menempatkan diri sebagai posisi pasangan lo.
karena itu equal, Mungkin nggak bisa sejalan. Mungkin tambahannya kayak Ya, ngomongin boleh. batasan itu bukan suatu drama gitu. Lo ngelarang-larang pasangan lo bukan suatu drama di dalam hubungan, justru itu sehat kan. Tapi the way lo menyampaikan itunya, yang kadang itu jadi drama kan. Iya, Kayak betul. misalnya lo dilarang, lo nggak usah jangan ini lo resign deh dari kantor lo, ntar lo selingkuh lagi mana? Nggak enak kan? Betul, Iya betul, kan? betul. Mungkin cara penyampaiannya yang Gue harus pernah ada diubah. pengalaman kayak gitu, mau respon dong dari abang sebagai laki-laki, boleh nggak? Disuruh resign. Beneran? Nggak, bukan. Apa tuh? Gue mau cerita satu hal, misalnya gini, saya gue butuh suatu orang baru. Ini contoh kasus di luar dari yang ini ya, tapi Oke. mungkin bisa jadi gambaran buat halo Besti Oke. yang lagi cerita di popat kita sekarang, yang kita lagi popat sekarang. Gue lagi buat suatu hal orang yang bisa kerja sama gue, tapi dia memang laki-laki kondisinya. Laki-laki apa? Tapi memang kondisinya dia laki-laki. Oke. Gue butuh dia. Misalnya let's say jadi PA gue atau jadi driver gue or something Oke. like misalnya Lo gitu. tahu skillnya fit sama yang lo butuhkan. Apa yang gue butuhkan? Oke. Butuhkan loh, bukan gue inginkan. Oke, butuhkan. terus? Pasangan gue menolak karena dasarnya adalah gender. Oh. Kan dia laki-laki, masa semua harus gini-gini. Coba kalau jadi perasaan gue agak disagree untuk itu. Karena ngomonginnya ini udah profesionalitas kerja ya. Profesionalitas kerja, maksud gue gini, lu tahu juga orangnya siapa, kenapa lo melarang? Kan gue lagi butuh. Oh. Kenapa nggak boleh? Kenapa lo harus berkamuflasenya kayak, yaudah kalau gitu gue cari juga ya PA yang sama, driver yang sama yang memenuhi kebutuhan gue. Iya. Biar lo tahu rasanya. Gue ngerti mungkin lo akan takut membuka peluang untuk kecemburuan sosial itu ada. Gue paham untuk konteks itu. Tapi kita bisa selesai dengan cara yang lain gak sih dibandingkan dengan cara kita langsung menolak gitu aja? Itu gimana? Kenapa? Menurut gua. Ini pertanyaan ya? Iya. Nolaknya fair. Oke. Nolaknya fair. Cemburu itu fair dong. Boleh. Cemburu boleh kan? Fair kan? Menolaknya fair. Tapi caranya dengan dia, ya udah gue nge-hire juga. Itu udah nggak ada urgensi kan lo nge-hire orang. Iya kan? Nggak ada urgensi kan, kayak lo mau nge-hire. Kalau misalnya urgensinya dia hanya karena biar gue merasakan apa yang dia rasakan. Lah berarti balas dendam dong, buat apa pacaran? Iya, ngerti kan maksud gua? Ngerti. Ya kalau lo kan nge-hire orang ada urgensinya untuk Betul. bekerja gitu. Dia nge-hire orang karena biar ngebalas Iya. perasaan yang dia lagi rasakan. Iya kan? Daripada lo nge-hire orang biar cewek lo ngerasain apa yang lo rasain, kenapa lo nggak hire orangnya untuk cewek lo? Ngerti gak sih lo? Iya kan? Ngerti maksud gue sesimpel itu tau? Suka. Sesimpel itu. Ya, tapi memang ada cerita kayak gitu. Gue sebelum sama pasangan gue sekarang ada pengalaman seperti itu. Dan itu membuat gue bingung. Kenapa ya? Toh gue yang bayar dia dan gue membutuhkan dia. Kenapa ini harus dilarang? Padahal memang ini adalah hal yang menurut gue efisiensinya akan lebih mengcover kita berdua. Bukan hanya gue aja. Menurut gue. Tapi di pandangan dia berbeda hanya karena genderisasi. Tapi lo mention itu kayak gue yang bayar dia gitu. Gue mention. Kadang cowok agak kesenggol tau kalau masalah gue yang bayar dia gitu. Iya kali ya bang, gue salah Iya itu gak friend? kali ya. Kadang Coba bang, bocor Gimana, mau bener ditanya gak? nih. Bener gak? Dia mau nge-hire seseorang, cowoknya nggak setuju. Terus dia ada mention ke cowok, ya emang kenapa, ini kan cowoknya kamu kenal. Toh juga aku yang ngebayar dia. Ada kalimat aku yang ngebayar dia tuh kadang bikin cowok tersinggung. Kalau Iya gue. sih. Lo merasa tinggi lah. Nah. Iya. Padahal begitu. ini mungkin ya, ini mungkin pembelajaran juga jadi perempuan buat yang perempuan HLBS di luar sana. Mungkin tata bahasa itu perlu diperhatikan ketika kita berhubungan sama pasangan. Nah. Karena laki-laki baik itu apapun jenis pekerjaannya, apapun lini sosialnya, mereka tuh tetap butuh pride. Kadang kita menyampaikan apa aja yang kita rasain, cuma-cuma gitu kan ya. Kayak gue sebelumnya ke pasangan gue sebelumnya gitu, gue menyampaikan seperti itu karena menurut gue nggak maksud menyentuh ego lu, tapi tersentuh secara tidak sengaja. Iya. Berarti gitu. Ternyata memang dari kita juga sendiri perlu belajar cara menyampaikan bahasa yang lebih baik. Bener. Gitu ya. Kalau gue dulu mikirnya kayak, ya kenapa? Kan justru kalau gue punya supir dan itu PR segala macam itu ibaratnya gitu ya. Itu laki-laki akan lebih mengamankan gue. Kalau nanti gue kerja tiba-tiba gue pulang malam segala macam lebih aman, lebih safety segala macam. Dia tuh nggak akan ngelihat reason lu yang positifnya. Dia akan ngelihat lu adalah reason dari segi negatifnya. Mungkin sama lah kayak yang ini segala macam. Kita ngelihatnya dari pasangan kita ngelihatnya adalah si cewek ini pernah ngebuat kita berantem. Iya. Ibaratnya gitu. Mungkin ada tata bahasa yang lebih baik dan benar. Jadi mungkin maksud lo baik, tapi kalau tata bahasa lo tidak baik, maka tidak akan pernah pernah kena ke dalam hati pasangan lo. Mungkin jangan
sampai menjatuhkan. Jangan sampai menjatuhkan. Jangan sampai melarang, tapi merevisi apa yang dia inginkan. Misalnya dia pengen itu, jangan langsung lo nggak boleh, tapi oke, tapi emang bisa kalian nggak ya? pengennya dibicarain seperti apa sih bang? Menurut Kalau gue tuh seperti itu kondisinya ya? direvisi tuh oke sih menurut gue. Kayak misalnya nih, gue mau jalan gitu. Gue ada mau nongkrong nih sama teman SMA gue, yang mana lo pernah ada salah satu cewek di teman SMA gue ini pernah berantem sama lo gitu. Iya. Terus kayak kalau gue langsung ditolak, gue akan merasa dikekang. Kalau nggak boleh gitu, itu dikekang, telak. Tapi kalau mungkin, oh ya udah nggak apa-apa, oke. Tapi misalnya nih, boleh gak sih aku ikut gitu? Biar aku tahu, karena kamu kan tahu dulu pernah ada histori kayak begini gitu. Jadi diiyakan dulu, tapi direvisi. Jangan ditolak mentah. Oh gini, mungkin laki-laki lebih pengennya gini kayak nggak apa-apa kok kalau lo melarang satu hal yang memang tidak serk dalam hati lo, tapi penyampaiannya bukan secara diktatoring. Bener, kasih solusi. Lebih kepada caranya untuk menuntun aja biar lebih baik untuk kena kedua belah pihak. Betul. Sebetulnya bukan mengajarkan juga kok, cuma lebih menyampaikan aja. Sebenarnya gini, gue butuhnya di A, tapi mungkin maksudnya kamu, terus lubungnya beda. Jadi ketemu di tengahnya seperti apa? Bukan nyaris kayak kamu harus nggak boleh kayak gini ya, kamu nggak boleh begini ya, nggak boleh kayak gitu, mungkin gitu. Benar. Ya. Karena percayalah manusia manapun nggak ada yang suka mereka jadi murid, nggak ada yang suka manusia, nggak ada yang suka diajarin. Mereka suka dibimbing. Karena apa? Karena setiap larangan yang terdapat di dunia ini, kalian minimal pasti akan kepo. Nah, benar. Lu jalan di satu jalanan, ada tulisannya jangan dilihat, minimal lu penasaran, emang kenapa gua nggak boleh lihat? Iya. Jangan dibuka, emang kenapa gue nggak boleh buka? Mungkin lo nggak buka, tapi lo penasaran. Hal itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena lo diktatoring. Benar. Jadi mungkin menurut gue ya, kita simpulkan ya, aku simpulkan ya. Dari satu cerita ini, kalau ngatur pasangan buat nggak main sama teman kerjanya kebanyakan cewek, terus pernah ada problem juga sama si teman ceweknya ini yang bikin hubungan kita retak, itu berhak nggak sih nggak ngebolehin dia, atau mendingan diam aja? Nggak boleh diam aja juga, karena kalau diam aja lo akan ngebuat celah-celah yang baru, masalah yang baru. Lebih baik lo sampaikan, tapi sampaikanlah sedemikian rupa, sejujur mungkin, dan tidak dengan cara diktatoring. Iya. Itu kesimpulannya. Kesimpulan adalah lu curahin kenapa lu melarang dia dan apa solusinya. Diskusi. Bukan diktator langsung lu nggak boleh gitu. Iya, kan benar. ya? Lo harus ciptain ruang diskusi di hubungan lo. Iya, karena kalau nggak terjalin tuh hubungan. Iya, karena memang itu perlu justru tuntutan kayak gini, kayak lo nggak ngebolehin pasangan lo kayak gini, nggak bolehin pasangan lo kayak gitu. Justru ya itu menunjukkan hubungan lo sebenarnya masih sehat, tinggal caranya. Karena kadang orang salah di caranya dibanding salah di cara niatnya. Bener. Kadang niatnya benar tapi kadang kesimpulan adalah terkadang orang salah di cara penyampaiannya terlepas dari niatnya baik atau tidak. Itulah kenapa hubungan orang banyak tergonjang-ganjing gitu teman-teman. Benar. Next kita masuk ke pertanyaan terakhir karena memang setiap episode selalu kita kasih 3 pertanyaan. Next. Yang terakhir, ini terakhir bukan sih? Oh enggak, kita masih ada 2 lagi. Ada 1 lagi bang. Oke. Ini pertanyaan kelima. Kenapa ya orang selingkuh rata-rata nggak pernah merasa bersalah? Mereka kayak nggak malu untuk ngelakuin dan ngakuin itu. Nah, abang, kebetulan teman kita dari Belum Media pernah mengalami hal itu bang. Lanjut bang. Jangan ini sama Belum Mata dong. Oke. Kenapa orang selingkuh rata-rata nggak pernah ngerasa bersalah? Sesimpel gengsi menurut gue. Kenapa harus gengsi? Ya manusia mana sih yang mau ngaku salah? Gini, dari awal lu tahu itu salah, kenapa harus gengsi ketika lu salah? Emang nggak banyak tau orang yang mau mengakui kesalahan mereka. Paham? Iya kan, jadi kalau tadi jawaban lu adalah misalnya gini ya karena terlalu gengsi aja mengakui kesalahan. Dari awal lu tahu itu salah, kenapa lu harus gengsi? Menurut gua jawaban paling fair adalah kenapa orang itu ketika dia salah dia tidak mau mengakui kesalahannya adalah karena dia NPD. Oh iya, itu iya pas. Dia tidak mau menganggap dirinya salah karena dia ada di atas angin, dia di atas awan. Dia tidak merasa bahwa dirinya turun. Dia tidak mau begini, dia maunya begini. Iya. Orang-orang selingkuh menurut gua
lu nggak menurut gue nih, menurut gue ya. Ya menurut lo? Nggak apa-apa orang selingkuh nggak merasa salah. Benar nih? Iya, Ini iya. akan jadi kontroversi mungkin. Boleh Bang. Nggak apa-apa orang selingkuh nggak merasa salah, tapi at least lo merasa salah di bagian etika. Lo menyakiti orang lain itunya. Tapi dalam masalah memilih, lo berhak memilih siapapun untuk di hidup lo. Ya lo belum menikah, ini konteksnya belum menikah ya. Kalau udah menikah sih itu udah beda hewan tuh. Beda hewan. Beda hewan lagi, urusan beda gitu. Tapi kalau untuk konteks pacaran lo memilih yang lain menurut gua ya fair nggak apa-apa, tapi yang lo harus pertimbangin adalah etikanya oke apa enggak. Kayak gitu. Mungkin gini kali ya, kalau menurut gue kenapa ya orang selingkuh rata-rata nggak pernah merasa bersalah. Mereka kayak nggak malu gitu ngelakuin hal serupa. Ya menurut gue dia terlalu NPD aja itu satu. Dan itu manipulatif banget ya. Manipulatif iya. Iya karena lo salah tapi lo nggak mau ngakuin kesalahan lo tuh agak lumayan anjing lagi menurut gue. Bener. Karena gini kayak gak apa-apa kok untuk jadi salah. Gue pun berkali-kali bilang gak apa-apa untuk merasa tidak kenapa-kenapa. Gak apa-apa untuk merasa menjadi gak apa-apa. Gak kenapa-napa untuk merasa menjadi lo ancur. Gak apa-apa. Gak apa-apa buat nangis. Gak apa untuk it's okay not to be okay tuh gak apa-apa menurut gue. Tapi ketika lo gak bisa mengilhami it's okay not to be okay itu, berarti yang salah bukanlah pasangan lo. It's your fault. Diri lo sendiri. Dan ketika lu yang merasa dirugikan karena dia tidak merasa bersalah, lu jangan overthinking. Karena bukan salahmu, teman-teman semua. Bukan salah kalian, salah dia. Dan ketika salah dia, lu nggak boleh menyalahkan itu ke diri sendiri. Lu harusnya merasa bersyukur bahwa oh akhirnya gue dipertemukan sama orang yang nggak bisa tahu standarisasinya di mana. Iya. Karena itu bahaya loh bang. Iya, gue ya kalau NPD pasti udah sepakat sama manipulatif ya, udah pasti gitu. Tapi gue pernah punya pengalaman diselingkuhin. Oke. Tapi di satu sisi, kenapa bisik-bisik ya? Enggak apa-apa nanti. Gue pernah punya pengalaman diselingkuhin. Tapi gue bilang ketika lo selingkuh pastikan apa yang lo lakukan, apa yang lo pilih, itu memang yang terbaik untuk hidup lo dan untuk diri lo. Jangan pilih itu karena itu baik untuk ego lo. Betul. Gitu. Dan yang gue syukurin adalah orang ini masih tetap merasa salah secara etika ya, maksudnya ya nggak bener ini nyakitin orang gitu. Karena menurut gue kayak walaupun yang lo pilih salah, gini. Pilihannya mungkin bener gitu untuk hidup dia kan. Kita nggak bisa nyalahin itu gitu. Tapi lo nyakitin gue itu salah. At least lo mengaku yang bagian itu. Lo menyakiti gue di situ aku oke. Walaupun tetap marah-marah sih. Tetap marah-marah sih namanya laki. Coba kita lihat lagi kayak yang atas tadi pertanyaannya seperti apa. Boleh kita agak scroll sedikit. Nah di sini ya. Kenapa ya selingkuh itu rata-rata nggak pernah ngerasa bersalah, mereka kayak nggak malu dan untuk ngelakuin hal perselingkuhan tersebut gitu segala macam. Menurut gue mungkin karena beberapa orang terlalu jago untuk membungkus egonya dia menjadi sebuah alasan yang konkret untuk mereka bisa manipulasi, karena mungkin mereka nggak ngerasa salah aja karena udah terbiasa menaruh kenyamanan di atas sebuah kejujuran gitu, atau mungkin bukan karena nggak ngerti hati orang lain tapi karena ya lebih peduli sama yang mereka mau sendiri aja. Ya NPD lagi balik ke yang tadi. Mereka lupa bahwa harga diri yang sejati itu bukan datang dari bagaimana kita memandang orang lain, tapi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jadi makanya jika hidup kalian hanya tentang membenarkan diri sendiri tanpa pernah merasa bersalah, ya maka kita hanya berputar di tempat yang sama. Bener-bener. Iya dong. Tapi kalau orangnya bisa minta maaf dan bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat, nah disitulah mereka benar-benar tumbuh dan mereka bakal ada progres terus lah. Betul, mereka akan berkembang. Makanya itu, mungkin orang-orang yang kayak gini adalah karena mereka hanya merasa diri mereka benar aja. Sesimpel itu doang. Gue masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Last untuk episode kali ini kita agak sedikit panjangin sedikit karena memang ceritanya banyak banget. Asli. Last question bang, ini kita follow up di sini. Okay. Kak, kalau kita nyuruh pasangan buat hapus kontak mantan termasuk ngatur-ngatur nggak ya? Nah, menurut abang gimana? Bagian itu udah aturan sebenarnya itu ya. Kalau pertanyaannya termasuk ngatur-ngatur atau enggak, udah pasti itu ngatur dong. Betul. Kan lo nyuruh gitu. Betul. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau enggak, sah-sah aja menurut gue. Ngatur tuh sebenarnya sah.
Kalau sah. pasangannya mau diatur. Iya, balik lagi, toleransi lo berdua itu harus didiskusikan. Siapa Betul. yang lebih mau nurunin ego, siapa yang mau lebih toleransi mana yang mau lo lebih pilih gitu. Lo mau mentoleransi ketakutan pasangan lo atau lo mau mentoleransi hubungan lo dengan mantan lo. Itu kan yang dipilih. Padahal itu nggak boleh, yang pilihan kedua. Yang pilihan kedua, menurut gue bukan berarti nggak boleh ya. Kenapa? Menurut gue bukan berarti nggak boleh. Ya karena hubungan sama siapapun harus tetap dijaga ya. Kalau bisa kan jangan ada hubungan buruk kan. Oh, oke. Iya kan. Gue get it. Jadi mungkin kalau lo mentoleransi rasa takut pasangan lo, mungkin kalau cuma nyuruh ngapus kontak mah, hapus aja toh. Orangnya nggak tahu gitu. Nggak akan Oh, menimbulkan iya. keributan dengan mantan lo juga. Betul. Menurut gue sah-sah aja. Selagi emang itu buat hubungan lo yang awal mah nggak jadi masalah. Iya. Karena menurut gue mungkin hubungan yang saat itu bukan tentang siapa yang lebih bebas. Betul. Atau siapa yang lebih berkuasa gitu ya, tapi siapa yang mau nurunin ego Demi bikin pasangan pasangannya kalian lebih ngerasa aman sih, Yes, sebetulnya gitu. betul. Iya nggak betul. Iya benar-benar. Dan di setiap hubungan ya menurut gue ya, setiap hubungan itu butuh ruang. Kadang berarti ngelepas hal-hal yang udah nggak relevan buat masa depan yang lo bakal jalanin bareng-bareng sama pasangan lo gitu. Betul. Karena cinta yang dewasa ya memahami bahwa menjaga seseorang itu bukan berarti menggenggam erat dirinya dia, tapi lebih merangkul dengan bijak dan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Bener. Balik lagi ke episode kita sebelumnya Bang, Ya. di episode sebelumnya itu kita bilang bahwa hubungan yang sehat adalah ketika hubungan kalian bisa bertumbuh berkembang bersama, bukan hanya menuntut dan memaksakan diri pasangan kalian harus menjadi seperti apa yang kalian inginkan, karena itu adalah ekspektasi kalian. Ketika kalian memenuhi dan menjunjung tinggi ekspektasi kalian, itu jatuhnya obsesi. Betul. It's not a relationship. Relationship yang lebih baik dan bijak adalah ketika kalian bisa bertumbuh berkembang bersama. Yes. Karena kalau kalian bisa bertumbuh berkembang bersama itu lebih fair enough. Iya, kalau digenggam kan tidak ada ruang ya. Tapi kalau merangkul itu lebih menciptakan ruang-ruang. Bener, nggak apa-apa kok untuk turun beberapa level untuk bisa mengimbangi. Iya, itu kayak ibaratnya main ketapel. Lo agak mundur dikit untuk terbang lebih jauh. Betul. Karena kenapa? Karena gue selalu bilang ini satu hal yang terakhir gue bisa sampaikan ke kalian ya. Hubungan itu hanya tentang kalian mau mendiskusikan diri kalian terhadap pasangan kalian. Bukan hanya mendiskusikan apa yang pasangan kalian inginkan. Yes. No. Hubungan paling sejati adalah ketika kalian mau mendiskusikan diri kalian sendiri untuk menjadi seperti apa yang kalian berdua inginkan. Benar. Bukan satu pihak inginkan, Benar. tapi kedua belah pihak sama-sama mau. Karena hubungan itu bekerjanya dua orang menjadi satu. Bukan satu orang menjadi satu tujuan. Enggak. Dua-duanya kita punya latar belakang berbeda, kita punya ini berbeda. Kita harus sejalan. Gimana cara sejalannya? Ya sama-sama equal. Turun, nggak apa-apa kok untuk turun lebih bawah daripada pasanganmu selagi itu bisa membuat kalian lebih berkembang dan membuat hubungan ini lebih nyaman daripada sebelumnya. Yes, Iya kan? bener. Iya nggak jadi masalah, tapi kalau misalnya kalian memaksakan, ya gue harusnya maunya apa yang gue inginkan aja, Oke. that's a fucking problem. Gitu teman-teman semua. Keren banget. Seru banget. Kak Firda keren banget. Enggak dong, abang juga. Itu karena itu butuhnya tanya Haloha itu bisa menjawab seluruh komen-komen dari Haloha Besti yang sudah ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Spotify dan segala macamnya, ataupun di email, ataupun kita juga punya Telegram. Kalian sudah baca-baca di situ. Kita pengennya ini ruang diskusi, biar Yes. kita bisa tahu sama tahu nih gimana sih sebenarnya sih konsep daripada cerita-cerita teman-teman kita sebelumnya di luar sana. Jadi teman-teman bisa juga lempar masalah kalian ke sini untuk kita diskusikan bareng-bareng. Betul, karena banyak banget Bang, ada orang yang banyak susah buat bercerita atau susah buat mendengar. Nah, kita ciptakanlah Tanya Haloha ini untuk kita bisa berinteraksi. Yes, itu dia. Tapi teman-teman juga kalau kalian mau misalnya cerita-cerita ke kita semua, dan kalian merasa nyaman sama Bang Andri, untuk terus ada di Tanya Haloha ataupun ada di Haloha Hati, kalian bisa aja langsung tulis aja di kolom komentar, ataupun kalian bisa DM ke Instagramnya @belumdaily ataupun Instagramnya Haloha Hati, atau kalian bisa juga chat ke Telegramnya kita di @haloha_hati yang linknya sudah ada di bio-nya @haloha_hati di Instagram. Di situ kalian bisa langsung klik aja, itu gratis, kalian bisa curhat apapun itu. Curcil di kapanpun Telegram. Kapanpun. Oke. Akan dibalas juga sama admin dan ada akunnya juga di situ.
Dan mungkin kita akan invite Bang Andri, kalau Bang Andri bersedia. Kita akan invite semua bintang tamu kita yang akan ada di setiap minggunya. Dan kita juga akan selalu adain setiap minggunya di Telegram kita untuk kita live session ya. Live session di setiap minggunya untuk bareng-bareng sama Halo HBST yang mau curhat-curhat aja. Seperti biasa kan, karena kalau di Instagram atau di TikTok itu suka nggak leluasa curhatnya. Jadi kita sediain lah wadahnya di Telegram. Kalian bisa langsung aja join di Instagramnya @halohahati. Tapi gimana nih Bang Andri, udah 2 episode nih bareng ditanya Halo Ha. Udah 2 episode ya. Ternyata masalah orang dunia ini banyak banget ya. Dunia terlalu sibuk ibaratnya ya. Dunia ini terlalu sibuk bener. Cuman acara ini karena gue banyak denger masalah orang. Hal-hal kayak gitu bikin gue jadi gak NPD. Karena gue mau denger orang. Betul. Tapi boleh dong kita nanya ke beberapa pertanyaan kita sebelumnya, playlist apa? Nah. Boleh kita coba dari Again. Emang begitu Bang konsepnya. Nih kalau ngatur pasangan buat nggak main sama teman kerja, kira-kira lagu yang pas tuh apa ya? Kayak dia terlalu overprotective. Oke. Posesif. Lagu yang tepat, posesif pasti ada kan, lagu posesif kan? Ada. Posesif tuh. Posesif yang harus didengerin ya? Yes, betul. Yang ada juga di filmnya ini ya, aduh aing lupa lagi nama bilang ininya. Dodo, Adipati Dolken. Adipati Dolken lawan ceweknya tuh istrinya si Putri Marino. Oh iya, Putri Marino, iya. Itu backsoundnya juga pas banget untuk dengerin lagu kita di pop up ini. Benar kan? Muncul nih di sini. Next ke cerita sebelumnya, cerita sebelumnya. Kenapa ya orang selingkuh rata-rata nggak pernah ngerasa bersalah? Mereka kayak nggak malu untuk Playlist yang tepat. Bener. Potret salah. Potret salah. Potret salah. Ini ya buat temen Halo HBS yang ada di sini. Lo sambil dengerin Potret salah. Terakhir Bang, kalau kita nyuruh pasangan buat hapus kontak termasuk ngatur-ngatur atau enggak? Ini lebih ke ini intinya susah. Ngatur tuh boleh nggak sih? Ngatur-ngatur ya. Kamu dengerin Halo Bandung aja deh. Ngatur-ngatur tapi balik lagi ya. Ngaturnya boleh, bebas aja. The way-nya yang harus dirubah. Itu dia. Jadi kayak lagunya apapun bisa, atau kalian mungkin punya request lagu yang kalian bisa cocokin sama pertanyaan kita yang paling terakhir. Bener. Kalian bisa tulis di kolom komentar, betul nggak? Tapi jangan lupa untuk semua requestan lagunya harus ditunggu di meja nomor 5. Kalau begitu terima kasih teman-teman semua Tanya Haloha dan Haloha biasanya sudah dengerin seluruh episode kita. Yes. Kalian bisa lanjut cerita ke kita ada di Telegramnya kita. Kalian bisa langsung join aja di linknya ada di bio Instagramnya @halohati atau kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya @halohati @bloomdaily ataupun di TikToknya kita di @halohati di @bloommedia ataupun di YouTube-nya kita di @bloommedia. Kalian boleh aja curhat-curhat aja. Kalian juga bisa dengerin seluruh podcastnya Halo Hati sudah ada tayang di Spotify dengan nama Halo Hati. Nice. Kalau kalian nyaman untuk ngobrol-ngobrol sama Bang Andri mau terus lanjut sama kita semua, boleh banget teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Dan boleh buat teman-teman yang mau penggal seluruh episode kami, tapi jangan lupa untuk dituliskan ke detailnya ada di YouTube channelnya Bloom Media agar teman-teman yang lain bisa tonton secara fullnya di YouTube kami di @bloommedia. Tapi kalau teman-teman mau penggal episode kami, tolong jangan ada iklan apa? Judul. Tolong banget jangan sampai ada iklan judul karena judul tidak baik untuk Benar. keberlangsungan bangsa dan negara kita Indonesia Raya ini. Jadi tolong untuk diberhentikan itu semua dan tolong support kami sebagai generasi anak bangsa yang membuat karya yang terbaru untuk bisa menunjang semuanya. Jadi tolong banget lagi support. Jangan lupa untuk support kami bisa tampil di podcast 2025 dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.